Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 32021020050. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS Web Design, yaitu aplikasi apotek. Di sini saya menggunakan Laragon sebagai pengganti XMPP. Baiklah, langsung saja. Pertama, kita aktifkan terlebih dahulu Laragonnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu database yang saya buat. Database yang saya buat yaitu database apotek. Di dalam database apotek ini terdiri dari 5 tabel, yaitu user, transaction, produk unit, produk, dan migration. Baiklah, langsung ke aplikasinya. Pertama, kita ketikkan di terminal. Di sini kita masuk ke CD application apotek. Setelah itu kita running PHP. Kemudian alamat HTTP kita salin. Baiklah, ini adalah tampilan login, tampilan awal pada aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Apotek Paloh. Di sini username yaitu admin, kemudian password. Langsung saja kita login. Pada tampilan awal, kita akan ditujukan kepada draft transaksi. Kemudian ada list transaksi, laporan penjualan. Buat dalam transaksi terdapat 2 pilihan, yaitu transaksi tunai dan transaksi kredit. Pertama, kita buat transaksi tunai terlebih dahulu. Di sini ada tampilan cari produk. Misal kita cari produk, misalnya Paramek. Cukup ketik 3 maka akan muncul Paramek atau paracetamol. Misal kita mau beli Paramek berjumlah 2 kaplet tambah. Maka akan secara otomatis tertambah di barang belanjaan. Kemudian misal kita mau menambah paracetamol 1 tambah. Kemudian maka secara otomatis akan tertambah 2 nama item. Misal nama customernya misalnya Andi. Nomor telepon random saja ya. Misalnya jumlah dibayar uangnya misalnya 50.000. Catatan dibayar tunai.
Maka kita klik proses transaksi. Maka akan menampilkan sebuah draft, yaitu ada konfirmasi transaksi dan detail transaksi. Di sini sudah otomatis terhitung total dan kembalian. Ada kembalian, total, dan jumlah dibayar. Kemudian kita simpan transaksi. Maka akan tersimpan. Pada halaman list transaksi ini kita bisa cetak nota ataupun cetak PDF. Baiklah, selanjutnya kita akan ke buat transaksi kredit. Transaksi kredit ini hampir sama dengan transaksi tunai. Misal kita paracetamol, cuman harganya yang berbeda. Kita beli paracetamol 2 tablet, tambah nama customer misalnya Angga, kemudian jumlah dibayar misalnya uangnya 20.000. Catatan transaksi, harga kredit misalnya. Kita proses. Kemudian kita simpan transaksi. Tampilannya hampir sama dengan transaksi tunai, cuman bedanya yaitu pada harga. Di sini bisa cetak nota dan cetak PDF juga. Baiklah, kita selanjutnya ke bagian produk. Bagian produk ini ada daftar produk, satuan produk, dan cetak harga, daftar harga. Kita ke daftar produk terlebih dahulu. Ini adalah daftar produk. Kemudian kita jika ingin menginput sebuah produk, maka klik input produk. Misal kita tambahkan produk sirup misalnya. Harga tunai 15.000. Harga kredit 17.000. Satuan, di sini ada pilihan satuan. Ada pieces, tablet, pil, kapsul, kaplet, dan botol. Misal sirup kan botol. Maka input produk baru. Maka akan tertambah secara otomatis di daftar produk. Kemudian ada cetak harga, cetak daftar harga. Setelah itu kita ke bagian satuan produk. Sini hampir sama dengan tampilan daftar produk tadi. Kemudian kita jika ingin menambahkan sebuah satuan, maka kita input satuan baru. Misal nama satuannya misal serbuk. Maka kita input satuan baru. Maka akan secara otomatis tertambah ke daftar satuan. Terus kita ke cetak daftar harga. Maka daftar harga bisa kita cetak atau kita print. Selanjutnya kita ke bagian list transaksi. Pada list transaksi ini totalnya berjumlah 6 transaksi. Di sini kita bisa mencari dengan invoice atau tanggal. Misal ketika invoice-nya 230.10006. Cari invoice, maka akan tampil nama customer Angga. Di sini kita bisa lihat detail
kita bisa cetak PDF dan cetak nota juga. Kemudian kita bisa print, maka akan tampil cetak print seperti ini. Selanjutnya kita ke laporan penjualan. Nah, pada laporan penjualan ini secara otomatis dia akan mengikuti bulan dan tahun kita, Januari 2023. Misal kita lihat bulan ini atau tahunan. Di sini ada grafik penjualan per Januari 2023. Kemudian pada detail laporan ini sudah tertera total penghasilan atau total penjualan, yaitu sudah 63.500. Kemudian pada pilihan ini kita bisa melihat harian. Lihat harian per hari. Di sini kita bisa lihat hari ini, misalnya totalnya hari ini penghasilannya 53.500. Misalnya kita lihat bulan ini, maka akan beralih ke grafik seperti tadi. Terus pada lihat harian tadi ada lihat detail. Maka lihat detail ini akan mengacu pada detail transaksi, yaitu kita bisa mencetak nota dan mencetak PDF. Kemudian yang terakhir kita ke bagian administrator. Bagian administrator ini terdiri dari daftar user, ganti password, dan logout. Pada daftar user kita bisa menambah sebuah user baru. Kita inputkan, misalnya nama usernya Arul, kemudian username-nya Arul, passwordnya jika ingin password default yaitu passwordnya 123. Sini saya beri password 12345 saja untuk user baru, maka akan otomatis tersimpan ke dalam daftar user. Selanjutnya kita ke bagian ganti password. Di sini pada ganti password ini pertama kita masukkan password lama terlebih dahulu, kemudian kita inputkan password baru dan ulangi password baru, kemudian ganti password. Selanjutnya kita logout. Pada logout ini kita ditampilkan pada halaman awal atau halaman login sebuah aplikasi Apotek Palo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.